sumber daya alam dan pemanfaatan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Memahami pertanyaan dan menjawabnya, ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh produk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengelola dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada temanmu di sebelahmu atau kepada orang tua atau mungkin adik atau kakak. Gambar di bawah kita perhatikan ya adik-adik. Nah, apa yang terjadi bila permintaan terhadap jagung tinggi? Maksudnya permintaan terhadap jagung tinggi ini adalah sama halnya dengan apa yang terjadi bila orang yang ingin membeli jagung itu sangat banyak. Itu maksudnya adik-adik. Tentunya habis dong kalau banyak yang mau membeli jagung ini. Dan yang kedua adalah apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi, atau bahasa lainnya adalah apa yang harus dilakukan agar semua orang yang ingin membeli jagung dapat terpenuhi. Supaya jagung tersebut tidak habis, supaya jagung tersebut orang tetap bisa membeli, maka kita harus membudidayakan jagung atau menanam jagung yang banyak. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk semakin memahami materi, mari kita membaca teks berikut. Kita mulai membaca, adik-adik mengikuti ya, supaya lebih paham. Usahakan keluar suara adik-adik, biar lebih paham. Oke, kita mulai. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut di Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya ini. Bagaimana adik-adik? Sudah membaca dengan seksama? Kalau belum memahami, bisa diulang sampai 2 atau 3 kali adik-adik. Jadi tipsnya untuk mudah memahami sebuah teks, maka kita harus membaca lebih dari 1 kali. Ini adalah tips dari Kak Yuda. Nah, berikutnya adalah ayo berlatih. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang kedua soalnya adalah berikan 3 contoh lainnya di luar teks yang ada di atas tadi. Sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Dari teks yang sudah dibaca tadi ya adik-adik ya, di luar teks tersebut. Yang ketiga adalah berikan 3 contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Langsung kita lihat jawabannya. Berdasarkan teks
Berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya satu adalah tumbuhan, hewan, air, matahari, dan angin. Yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, tembaga, minyak. Karena tadi jumlahnya sangat terbatas ya adik-adik, masih ingat di teks tadi. Dan berikan 3 contoh lainnya di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Masih dengan tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga adalah tanah, timah, kapur, atau besi. Ini adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena adalah hasil dari ya, hasil dari penambangan. Nah tadi tidak dapat diperbarui karena jumlahnya sangat sedikit. Dan untuk menjadikan timah kembali, untuk mendapatkan besi kembali, untuk mendapatkan kapur, ini dibutuhkan proses yang lama sehingga jumlahnya sangat sedikit. Dan soal yang ketiga adalah berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Nah, kegiatannya adalah budidaya jagung atau kegiatan petani jagung. Setelah menanam jagung mungkin bisa dijual ke pasar. Adik-adik bisa dipahami dan ya. Dan yang berikutnya adalah budidaya ikan atau kegiatan peternakan ikan. Kita kan selalu mungkin adik-adik pernah diajak ke pasar atau ke supermarket atau ke mall untuk membeli ikan. Nah ini adalah hasil dari mana? Adalah hasil dari budidaya atau nelayan atau budidaya ikan oleh peternak ikan, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah kegiatan pertambangan, bisa batu bara, kapur, besi, atau emas. Jadi kalau kita melihat cincin, melihat kalung emas, ini adalah berasal dari pertambangan yang sudah diolah.